Iman wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman aman imun. Pakailah maskermu, Jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman aman imun. Badan sehat bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman aman imun. Badan sehat bangsa kuat. Halo pemirsa dan pendengar, selamat siang. Senang sekali saya Egit Hapsari dapat hadir menemani Anda kembali hari ini. Semoga tetap sehat dan selalu semangat dalam beraktivitas, serta jangan lengah dan lelah untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun Anda berada. Jangan lupa pula untuk mengurangi kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Nah, tema dialog kita hari ini adalah Pandemic Fatigue. Jangan pernah menyerah, yang disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Geraha BNPB Jakarta. Pemirsa dan pendengar, kita telah 10 bulan lebih hidup dalam pandemi. Tetapi mengapa angka kasus positif terus meningkat dan kepatuhan menjalankan protokol kesehatan justru menurun? Berdasarkan data Satgas per Kamis 7 Januari 2021, sejak minggu ke-3 September hingga minggu ke-4 Desember 2020, persentase kepatuhan memakai masker menurun 28%. Kepatuhan menjaga jarak dan menghindari kerumunan menurun pula sebesar 20,6%. Hal ini berkontribusi pada kenaikan kasus positif pada Oktober hingga Desember 2020 sebesar 113%. Lantas bagaimana memberi kekuatan atau energi pada masyarakat untuk kembali disiplin melakukan langkah-langkah perlindungan sehingga penanganan COVID-19 berjalan optimal? Telah hadir pada siang hari ini narasumber pertama kita, Dr. Dewi Sumarko MKK SPOK, selaku Ketua Program Studi Magister Kedokteran Kerja, pengajar Departemen Ilmu Kedokteran Komunitas, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Perhimpunan Dokter Okupasi Indonesia atau Perdoki. Selamat siang Dr. Dewi. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat ya Dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Baik, ya. sehat juga ya. Lantas narasumber kedua kita berikutnya adalah Dr. Natalia Widiasih Raharyanti, SPKJK MPDKET, Kepala Divisi Psikiatri Forensik, Ketua Program Studi Spesialis Kedokteran Jiwa, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo. Selamat siang Dr. Natalia. Selamat siang Mbak. Selamat siang. Gimana kabarnya? Sehat juga? Sehat. Alhamdulillah sehat semua ya kita. Dan narasumber ketiga yang telah bergabung bersama kita melalui sambungan video conference, Dr. Insinyur Dwi Listiawardani MSc Dipkom, Kepala Sub Bidang Sosialisasi Perubahan Perilaku Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Selamat siang Ibu Dr. Dani, apa kabar? Selamat siang Mbak Egit dan juga kedua narasumber kita yang semuanya cantik-cantik ya. Kita perempuan Dan semua ya sehat-sehat siang ini. semua tentunya. Luar biasa hebat Iya. ya. Alhamdulillah sehat ya dokter. Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk bergabung bersama kami di sini ya. Pemirsa dan pendengar, sebelum memulai perbincangan sebagai informasi, kondisi studio telah disanitasi, mikrofon yang kami gunakan juga sudah didisinfeksi dan kami juga senantiasa menjaga jarak. Talk show ini juga memperhatikan protokol kesehatan dan ditujukan untuk semua kalangan. Seperti biasa sebelum kita mulai diskusi hari ini, kita gunakan dulu hand sanitizer. Silakan Dr. Dewi dan Dr. Natalia.
Baik, langsung saja kita mulai diskusi dengan perempuan-perempuan hebat kita di sini ya. Pertama, saya mau ke Dokter Dewi dulu. Dokter Dewi, ini pada awal pandemi ini masih sangat segar di ingatan kita. Produk kebersihan, produk medis dan masker itu sempat susah sekali didapat, di mana-mana langka. Harganya bahkan di luar batas wajar, begitu ya dokter ya. Bahkan sekarang ini tapi kenapa ya situasinya tuh berbalik? Bahkan yang sudah mengabaikan protokol kesehatan dan juga berani keluar rumah, bahkan berkerumun. Nah, apakah ini termasuk pandemic fatigue seperti topik kita tadi? Sepertinya iya. Gitu Sayang ya. sekali sepertinya ya. Iya. Jadi pandemic fatigue itu sebenarnya apa sih? Orang menjadi demotivasi itu artinya aduh capek deh gitu kasarannya ya. Kita melakukan sesuatu hal itu lagi. Jadi kita bilang protokol kesehatan. Padahal di sisi lain kita kan nggak boleh lupa bahwa kita untuk melakukan protokol kesehatan itu bukan buat diri kita sendiri, tapi buat diri kita dan juga orang lain, terutama orang-orang yang kita cintai. Betul Jadi sekali. kalau bahasa kerennya demotivasi dari orang-orang begitu. Dan itu sepertinya kita sudah melihat ke arah itu. Jadi kasarannya udah capek deh gitu kasarannya ya. Capek deh gitu ya. Padahal itu nggak boleh gitu kan. Kita masih berjuang harusnya sampai saat ini. Oke, bahkan sampai pandemi ini berakhir ya, Iya. seperti itu. Tapi sebetulnya yang disebut dengan kondisi pandemic fatigue itu seperti apa dok? Siapa aja sih yang bisa mengalaminya gitu? Apa kita semua berpotensi mengalami itu dan bagaimana hasil penelitiannya? Saya rasa semua orang bisa mengalami hal itu, ya. Tapi mungkin nanti jelasnya Dokter Natali yang akan menjelaskan satu-satu gitu ya. Oke. Tapi intinya yang untuk kita yang kita agak concern itu adalah kalau itu terjadi pada sekelompok orang, banyak orang. Nah itu tentu saja merugikan semua orang, terutama negara ya. Jadi dalam hal ini. Jadi memang kita bersama harus berusaha untuk menghilangkan pandemic fatigue. Nggak bisa menghilangkan ya, mungkin mengurangi begitu ya. Karena kita tahu terjadi itu kenapa? Karena kita menganggap bahwa ini kapan sih mau berakhir nih pandemi ini. Jadi orang-orang mikir mau sampai kapan nih kita gini-gini aja begitu ya. Terus kemudian kita capek melakukan itu lagi gitu kasarannya. Nah oleh karena itu yang penting tuh sebenarnya adalah mari kita sadari diri sendiri, saling menyemangati, saling mengingatkan begitu. Nah mungkin Dokter Natali bisa ini juga nih memberikan tambahan. Silakan Dokter. Gimana Dokter Natali? Memang kalau kita bicara tentang pandemic fatigue itu adalah suatu respons yang sangat normal dan natural bisa Manusiawi terjadi ya? pada siapapun. Oke. Gitu. Apalagi kalau kita tahu pandemiknya udah berlangsung nih 10 bulan. Tadinya kita berharap kan waktu disuruh lockdown pertama gitu, PSBB pertama kita berharap oke, bulan April berhenti. Nah, mungkin kita bisa lihat gambar ya. Nanti ada tayangannya tuh beberapa hal yang sangat mempengaruhi pada pandemic fatigue gitu. Pandemic fatigue itu juga dipengaruhi sama bagaimana seseorang itu mempersepsikan situasi bencana ini yang kita sedang jalani. Apakah tadi yang Dokter Dewi udah sampaikan situasi yang berkepanjangan dan kita nggak tahu selesainya kapan. Udah gitu kita lihat kok lingkungan tambah lama. Tadi kita lihat waduh datanya kok makin orang cuek banget nih. Kalau dilihat di gambar kita bisa sama-sama lihat bahwa orang mulai malas melakukan protokol kesehatan dan kurang berhati-hati. Sebenarnya justru dipengaruhi sama berbagai hal. Awalnya termotivasi kan kita waktu dulu mau mahal-mahal kita beli deh semuanya gitu. Terus tiba-tiba sekarang kok tiba-tiba berbalik nih. Apakah ini dipengaruhi oleh kapasitas mental kita sebagai seorang manusia saat kita sudah mulai lelah? Karena ini normal kan, kita kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan, mau keluar juga susah. Terus kerjaan juga di rumah, meskipun di rumah kerja juga dari pagi sampai malam. Bahkan anak sekolah pun itu juga dia mulai burn out. Biasanya di rumah kita lihat kan anak-anak seneng gitu, pulang di rumah bisa main, ternyata harus belajar. Udah gitu apa yang dipelajari tidak secara langsung itu kadang-kadang juga melelahkan secara mental. Jadi kita nggak tahu lagi. Terus belum lagi kalau rumahnya kecil semuanya mesti WFA. Jadi berbagi spot itu pun bisa bikin bertengkar. Berbagi sinyal juga. Berbagi sinyal. Terus tiba-tiba habis gitu. Nah di saat yang sama kalau tiba-tiba kita secara kepribadian dua orang yang berbeda. Misalnya mamahnya sangat over concern, sangat takut anaknya ketularan. Sedangkan si anak dengan kacamata yang masih sangat muda, dia belum paham ada masalah, dia pengennya ketemu teman. Dia udah nunggu, oke deh mah 3 bulan, oke deh 6 bulan, sekarang udah 10 bulan man, kapan aku boleh keluar gitu. Nah si mama di saat yang sama
dia juga takut anaknya tertular. Jadi bisa jadi justru cara ibu waktu dia tidak bisa merespons dengan tepat, padahal ibunya juga lelah karena tadinya udah berusaha dengan segala cara membuat si anak ini aktif gitu ya. Jadi anaknya happy, tiba-tiba kan semuanya udah bingung, udah mati gaya istilahnya. Nah di situ yang kadang-kadang bikin kita semua udah bingung, apalagi nih yang mau dilakukan. Di saat yang sama dia harus bertanggung jawab pada anak, harus memikirkan kesehatan dirinya, memikirkan kelangsungan hidup. Itu yang membuat orang secara mental bisa lelah dan akhirnya jatuh ke kondisi fatigue gitu. Ini baru ibu sama anak, belum lagi belum suami. nanti suami, Dan juga support orang tua. system, orang tua, Bener. mertua, mungkin siapapun yang tinggal bersama satu rumah itu ya, mungkin beda-beda persepsinya begitu ya Dokter Natalie. Nah, gejala-gejalanya ini apa saja sih Dok? Oke, kalau dilihat gejala tuh juga bisa macam-macam tergantung ke tipe orang. Ada yang kalau udah lelah karena dia tadinya orang yang sangat tertib, tiba-tiba dia lihat kok semua orang sembarangan, ya udah deh apatis. Atau dia justru orang yang sangat tegang dan sangat perfeksionis, dia justru bisa jadi hiperkritisism gitu. Jadi ada orang sedikit nggak mandi dulu, nggak boleh masuk gitu. Jadi si suami padahal pulang udah mandi nih, tiba-tiba jadi marah. Nah itu kita juga perlu lihat nih, kenapa respons orang beda-beda. Biasanya tergantung kita ini ada di situasi yang mana. Apakah kita lagi cemas nih? Atau kita juga sudah mulai di zona belajar. Kita semua, kita tahu di situasi pandemi ini kita lagi belajar. Nah namanya belajar pasti motivasi kita naik turun tuh. Naik turunnya dipengaruhi oleh tentunya kepribadian kita lagi, pengetahuan kita, cara kita melihat masalah. Kalau kita tipenya melihat masalah secara negatif terus, tentunya itu akan membuat kita jadi mudah lelah, jatuh ke burnout tuh. Karena fatigue itu sebenarnya bagian dari rangkaian kita menuju ke arah burnout. Dan ini semua tergantung cara kita melihat masalah. Jadi penting untuk kita melihat apakah apa yang memotivasi setiap orang nih. Ini kalau dilihat dari respon berkepanjangan tentunya ada 3 hal. Orang akan termotivasi kalau dia merasa lebih banyak untungnya, dia tadi pakai masker gitu. Terus atau lebih banyak untungnya dia nggak ketemu teman. Walaupun gitu. udah jelas ini ya. Nah tapi di saat yang sama kita juga perlu lihat setiap orang, kalau menurut Pak Maslow, kalau kita lihat di piramid ini, kebutuhannya masih di mana? Apakah masih di kebutuhan fisik? Atau nih sudah memikirkan kebutuhan mental orang banyak nih? Atau justru dia pengen mengaktualisasikan diri, dia akan merasa aman kalau semua ini bisa dipenuhi dulu. Nah terakhir yang paling menentukan kapan kita bisa berperilaku protektif yang adaptif atau kita justru akan jatuh ke maladaptif kalau cara berpikir kita jadi salah. Nah ini yang mungkin nanti dibahas banyak juga sama Dokter Dewi, bisa kita lihat karena kita di medis sudah mulai burnout. Nanti Dokter Dewi bisa jelasin faktanya bahwa di situasi itu yang namanya bias kognitif tadi di terakhir itu kita berpikir padahal resikonya sama loh, nggak pernah berubah gitu. Tapi karena kita berpikir wah udah ada vaksin, udah lebih aman nih, akhirnya kita nggak mau lagi, santai-santai udah mulai nggak usah pakai masker deh, dia aman kok gitu. Atau kita lihat angka kematian sekarang berkurang loh secara ini gitu, yang tadinya 5% sekarang 3 gitu. Padahal sebenarnya enggak, justru mungkin sekarang kita tim medis sudah tahu nih caranya ini dan kita semua saling menjaga, semua orang sebenarnya berperan gitu. Bahkan bapak ibu di rumah pun waktu pakai masker, jaga jarak, itu 10 bulan yang kita lakukan itu sangat berperan untuk tadi melambatkan dan menurunkan jumlah angka kematian yang tanpa kita sadari. Tapi justru karena tadi kalau kita masih anak-anak nih, pola mental ya, persepsi kita kan sering bias gitu. Karena kita udah capek, maunya yang instan, maunya yang cepat kita kontrol. Wah udah turun nih, akhirnya udah bebas, ngumpul-ngumpul lagi, pesta lagi. Nah itu yang hati-hati waktu kita secara mental membaca informasi dengan cara yang salah. Padahal situasi belum aman gitu. Tapi kita sama-sama menuju nih, mengenali. Karena kita tadi masih di fase belajar. Dan di fase belajar ini naik turunnya akan besar. Nah susahnya kalau kita merasa udah pinter nih, saya 10 bulan udah gak pernah kena. Jadi harusnya nih pasti saya udah imunnya kuat nih. Jadi saya nekat aja deh keluar gak usah pakai gitu. Nah itu yang, itu yang hati-hati. Kadang-kadang yang terjadi adalah perlu kita kenali. Apakah orang-orang yang berkerumun tadi punya pemikiran yang salah ini, yang menyebabkan belajarnya jadi tidak ke fase selanjutnya, yaitu fase bertumbuh, tapi berhenti di situ. Nah itu PR kita bersama yang nanti mungkin Dokter Dewi bisa memperlihatkan bagaimana tim medis itu berjuang ya Dok, dan bahkan sampai kita pun manusia, kita pun bisa burn out sama. Tapi sebelum lanjut mungkin masyarakat yang belum begitu paham atau masih awam mengenai mungkin istilah-istilah itu, burnout itu kondisinya seperti apa Dok?
Burnout itu mungkin Dokter Dewi banyak penelitiannya tentang burnout, bisa dijelaskan deh sama Dokter Dewi pakai data juga ya dok ya. Baik, silakan Dokter Dewi. Jadi burnout itu sebenarnya adalah suatu keadaan yang kalau kita bilang itu adalah kelelahan. Jadi kelelahan mental dan fisik yang dialami oleh seseorang karena adanya stres yang berkepanjangan. Jadi stres yang berkepanjangan itu macam-macam ya. Jadi bisa stres yang dari tempat kerjanya, stres dari lingkungan yang lain, tapi itu membuat seseorang itu mengalami burnout. Dan pada umumnya kita menyebutkan burnout itu adalah di kalangan pekerja. Karena ini yang sangat terkenal ya, jadi biasanya burnout itu di kalangan pekerja. Dan kebetulan memang di program studi kami itu sudah melakukan suatu penelitian di tahun kemarin, di bulan Agustus. Dan kita sudah memberitahu bahwa 83% dari tenaga kesehatan. Jadi kami ini mengumpulkan data dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Dan kita mengumpulkan sekitar 1.400-an responden, itu tenaga kesehatan semua. Ada dokter, dokter spesialis, perawat, bidan, kemudian dokter gigi, terus kemudian farmasi. Ya. Dan itu mereka menyebutkan, jadi ini penelitiannya dilakukan secara daring karena ada pandemi ya. Dan mereka mengaku bahwa mereka sebenarnya dalam keadaan burnout yang tingkat sedang. Kalau kita bilang tingkat sedang itu sebenarnya orang sudah bilang ini warning, tolong dong, tolong gitu ya. Belum jatuh ke keadaan burnout yang tingkat berat. Jadi itu artinya mereka memang perlu ditolong. Dan yang agak menyedihkan itu kita bisa lihat di sini bahwa burnout yang ada itu kebanyakan pada dokter umum. Jadi bisa dibandingkan ya, dokter-dokter umum. Dan kita juga melihat bahwa burnout itu yang lebih dominan itu adalah kita bilang adalah keletihan emosi. Jadi kayaknya mentalnya capek banget deh gitu deh. Kasarannya kalau kita bilang nyuruh orang nih daplek disuruh ini, nggak mau disuruh itu. Jadi kita kayaknya hatinya rasanya capek banget gitu. Nah itu dialami oleh tenaga-tenaga kesehatan kita begitu ya. Dan kemudian yang agak memprihatinkan bahwa salah satu dari gejala burnout itu adalah rasa percaya diri yang kita bilang. Itu rasa percaya dirinya udah mulai goyang nih di petugas kesehatan. Nah itu untuk kita bahaya. Bahayanya kenapa? Karena tenaga kesehatan kita tuh harus sebagai decision maker. Kamu mesti ngapain eksekutor lah istilahnya begitu ya. Jadi harus percaya diri gitu. Nah kalau mereka udah mulai ragu, ini aduh itu sebenarnya perlu ditolong begitu ya. Jadi sebenarnya kita juga agak sedih. Dan satu hal lagi kita ada penelitian yang lain, ini di sebuah rumah sakit itu adalah gangguan kecemasan. Jadi kita bisa, dan ini di masa pandemi ya. Jadi ternyata tenaga-tenaga kesehatan yang bekerja di zona merah dan zona kuning, itu zona merah tuh istilah kita tuh kayak ICU, orang-orang yang memang merawat COVID, itu ternyata kecemasannya termasuk sedang. Termasuk sedang ya? Sedang, jadi artinya mereka sebenarnya cemas gitu, yaitu sebenarnya secara manusiawi iyalah gitu. Dan kita juga lihat bahwa risiko mereka untuk jadi cemas itu lebih besar pada orang-orang yang memang sudah pernah ikut di karantina. Jadi kayak kayak orang yang udah pernah COVID kan harus di karantina gitu ya. Nah terus kemudian pasti mereka akan mengalami kecemasan yang jauh lebih besar resikonya ya sangat dibandingkan. Menarik sekali ini hasil riset ya dokter. Ini hasil riset ya, jadi kita hasil riset dari program studi kami dari dan dari FKUI. Baik, gitu. mungkin nanti hasil-hasil lainnya mungkin bisa ditahan dulu. Kita akan menyapa lagi narasumber kita yang ketiga, ada Dokter Dani. Dokter Dani, ini kalau kita berbicara tentang perubahan perilaku, penerapan protokol kesehatan, kenapa kita justru jadi enggan menerapkan protokol kesehatan padahal saat awal pandemi ini kita bisa mematuhi aturan dengan tidak bepergian, di rumah aja, hashtag di rumah aja dulu kan begitu trending ya. Dan bisa mencuci tangan dengan disiplin, memakai alat pelindung diri, masker bahkan sangat lengkap gitu ya kita bawa jika terpaksa keluar rumah. Tapi kenapa sekarang justru enggan? Ya, jadi tadi yang disampaikan bahwa kelelahan itu bisa menimpa siapa saja ya. Betul sekali, apalagi kawan-kawan tenaga kesehatan yang dari hari ke hari bekerja keras ya, harus menggunakan APD gitu ya. Dan memang kalau dibandingkan dengan tenaga kesehatan, masyarakat sebetulnya tuntutan kita kepada masyarakat jauh lebih ringan, hanya diminta untuk menggunakan masker, menjaga jarak. Tapi ini sesuai dengan kapasitas masyarakat tentunya, yang tadinya tidak pernah begitu, harus begitu. Memang akhirnya mengalami, karena panjang tadi ya disampaikan waktu itu kan ada harapan selesai April, selesai Juli, tapi ternyata bukan malah selesai, malah berkepanjangan, dan kita meminta mereka terus untuk menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, itu juga akhirnya menimbulkan kelelahan ya.
kelelahan terutama karena memang kaitannya diantaranya satu adalah ada persoalan ekonomi di tingkat keluarga, di mana memang nggak bisa kita mempertahankan mereka untuk semuanya ya tetap tinggal di rumah. Pasti salah satu harus ada yang keluar untuk mencari nafkah, katakanlah demikian ya. Dan ini kan sekarang belakangan resikonya adalah mereka yang keluar bisa jadi membawa virus ke rumah sehingga terjadi penularan di tingkat keluarga seperti itu ya. Memang ini harus sejalan antara pemulihan ekonomi secara nasional melalui aktivitas ekonomi anggota masyarakat, dalam hal ini mereka yang usianya produktif di dalam satu keluarga, dengan penerapan protokol kesehatan itu sendiri di level keluarga tentunya ya. Karena kalau saya lihat kalau di level perusahaan, kantor, mal, pasar itu jauh lebih mudah menerapkannya. Karena dengan sanksi, dengan menutup, dengan segala macam ya, dengan peraturan hanya boleh yang hadir di tempat kerja misalnya 25%, itu penerapan aturannya jauh lebih mudah dibandingkan dengan penerapan di tingkat keluarga. Karena sampai dengan saat ini keluarga kan masih dianggap sebagai tempat kita pulang yang tidak ada aturan lah. Kita santai-santai di rumah, tapi sekarang kok juga di dalam rumah kita sendiri kita harus menerapkan protokol. Nah inilah yang mungkin yang memang kita nggak boleh lelah untuk terus mengingatkan ya. Makanya kita dari Satgas, terutama dari bidang perubahan perilaku, terus melakukan pendampingan kepada keluarga-keluarga, khususnya melalui ibu. Tadi sempat kita singgung ya, ibu ini yang menjadi pokok, yang terus harus mengingatkan kepada seluruh anggota keluarganya untuk menerapkan protokol kesehatan itu sendiri. Betul. Nah, jika kita ke skop yang lebih kecil lagi, ada keluarga dan di lebih kecil lagi ada skop individu. Bagaimana Dokter Dani supaya individu ini dapat berperan gitu untuk mempercepat penanganan pandemi ini? Iya, kan individu juga harus dilihat posisinya ada di mana. Posisinya apakah di dalam keluarga, posisinya dia di tempat kerja atau di mana ya. Tadi saya sampaikan sebenarnya kalau yang di tempat kerja atau di tempat yang lain-lain yang bisa lebih terkendali itu jauh lebih mudah melalui memang sanksi gitu ya. Tapi kalau udah di level keluarga ini yang agak susah gitu. Bahkan menerapkan ke tingkat individu pun agak susah karena sampai dengan saat ini keluarga masih dianggap sebagai tempat kita untuk tidak terikat gitu ya. Ya coba kita bayangkan bahwa sekarang kita menganjurkan keluarga semua anggotanya pakai masker juga di rumah. Pakai masker di rumah ya? Pakai masker di rumah, bisa kita bayangkan seperti apa gitu ya. Padahal kan kita maunya bebas gitu di rumah. Nah hal-hal seperti inilah yang harus terus kita, makanya di dalam Satgas kita akan lanjutkan program-program pendampingan keluarga ya, melalui para kader, termasuk juga ada komunitas-komunitas misalnya remaja, pramuka, terus kita lakukan kampanye 3M ini, ya. Jadi ada 2 yang terstruktur, ada yang melalui gerakan-gerakan gitu. Baik, Dokter Inilah Dani yang bisa kita lakukan untuk mendidik masyarakat gitu ya, untuk menjaga supaya kawan-kawan tenaga kesehatan tetap bisa melaksanakan kegiatannya dan ada pengendalian tingkat transmisi dari apa namanya COVID ini. Karena memang ya itu tadi sebetulnya kita kan sudah dihadapkan pada keterbatasan ya, keterbatasan tempat isolasi, keterbatasan rumah sakit, apalagi keterbatasan ICU. Ya, sudah banyak sekali berita-berita bahwa tidak bisa tertolong karena ICU-nya sudah penuh dan yang lain. Ini kan di sini di masyarakat kita ngeremnya di masyarakat. Kalau dari bidang perubahan perilaku tuh ngeremnya dari perilaku masyarakat gitu. Nah inilah kita harus terus mendampingi terus seperti ini. Baik, saya kembali lagi ke Dokter Dewi. Dokter Dewi tadi sempat menjelaskan ya kondisi fatigue yang dialami rekan-rekan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan ya. Nah jika ini terjadi secara terus-menerus berkepanjangan akan berdampak seperti apa dokter? Tentu saja yang pertama kita bilang bahwa tenaga kesehatan itu kan lelah. Jadi artinya kan daya tahan tubuhnya juga turun. Jadi mereka itu lebih mudah kena. Jadi artinya kan kalau mereka sakit, pertanyaan berikutnya siapa dong yang harus menggantikan mereka? Karena kita selalu bilang bahwa untuk pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan itu adalah aset. Aset yang harus dijaga. Jangan sampai mereka itu sakit begitu ya. Jadi kita selalu bilang kalian tuh jangan berpikir kita kerja itu cuma sekedar kerja. Enggak, kalian tuh justru harus dijaga. Aset saya bilang. Karena kita untuk menyekolahkan mereka itu kita butuh waktu yang lama. Berbeda dengan mungkin bidang-bidang lainnya ya. Jadi kita nggak bisa 1, 2, 3 set selesai, nggak bisa.
Jadi Anda tuh aset yang harus dijaga. Butuh regenerasi. Regenerasi lagi, juga lama nggak, sekali. ya regenerasi nggak bisa terjadi secara cepat. Kita butuh waktu. Itu karena memang sistemnya seperti itu ya. Jadi oleh karena itu kita selalu bilang bahwa ya tenaga kesehatan itu harus menjaga diri masing-masing juga. Dan memang terus terang saja kita juga meminta tolong kepada Kementerian Kesehatan dan perhimpunan-perhimpunan profesi untuk membantu mereka. Jadi sebenarnya kayak kasus burnout yang di tenaga kesehatan itu. Biasanya profesi yang akan mencoba membantu kasus mereka. Jadi mencoba, oke deh berarti kalau misalnya terjadi begini gimana ya caranya? Apa yang mesti dikerjakan? Kan biasanya tuh kalau burnout tuh biasanya karena kalau dari penelitian kami, itu lama jam kerjanya mereka tuh tinggi ya. Jadi yang orang biasa 8 jam, mungkin mereka bisa 12 jam misalnya begitu. Nah sekarang ini kayaknya sudah disadari oleh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga dari Kementerian Kesehatan. Jadi kita bolak-balik terutama kebetulan saya ini ada di perhimpunan spesialis kedokteran okupasi yang memang ngurusin pekerja-pekerja begitu. Jadi kita memberikan masukan kepada rumah sakit, PBID bahwa tenaga kesehatan itu kan juga manusia, jadi bukan robot. Jadi tetap harus ada jam kerjanya gitu ya. Jadi kita nggak bisa memaksa mereka, ya kamu harus kerja dong full gitu, nggak bisa. Karena mereka juga manusia. Betul. Jadi itu dan kemudian kita mencoba menjaga kesehatan mereka. Ya, nah yang memang sering kecolongan itu adalah betul yang tadi Dokter Dandi bilang bahwa di rumah bagaimana? Tidak ada sanksi yang mengatur. Ya, betul. Jadi mereka udah ketat nih, pakai APD, pokoknya kerja sesuai SOP semua ya di tempat masing-masing gitu. Begitu sampai ke rumah, lah, terus kita kan nggak tahu apa yang terjadi. Nah itu banyak sekali memang kasus yang kadang-kadang mereka ketularan dari orang-orang yang di rumah. Jadi malah riskan ya dokter ya. Iya, jadi kasihan gitu ceritanya. Iya, baik. Ya. Nah, Dokter Natalie, ini kan kondisi pandemi ini disadari atau tidak begitu ya. Ini situasi yang tidak bisa kita kendalikan. Dan yang kita bisa lakukan ini cuma melakukan pencegahan aja ya, mulai dari diri sendiri. Tapi bagaimana supaya kita bisa mengontrol emosi dan juga negative thinking dalam diri sendiri? Betul sekali, situasi pandemi ini berat buat semua orang. Dan kita tadi masih belajar. Termasuk seluruh sistem pun selalu belajar untuk mencegah agar kita semua bisa mengatasi situasi ini dengan sangat baik. Nah, bagaimana kita bisa memulainya? Tentunya kita harus selalu berpikir bahwa setiap langkah yang kita lakukan itu ada manfaatnya. Jadi semua anggota masyarakat termasuk kita sebagai individu adalah mengambil bagian dari tindakan yang akan kita lakukan tuh, tindakan prevensi, yaitu menjaga pola hidup sehat. Nah, bagaimana kita melakukannya supaya kita emosinya bisa tetap stabil nih di situasi yang melelahkan ini gitu. Tadi bahwa kita harus menjaga fisik kita dulu. Nah, waktu kita menjaga pola tidur, kita menjaga pola makan, kita juga olahraga, tentunya kita akan mudah nih. Nah, tetapi ngomongnya mudah tuh, menjaga pola tidur, istirahat tuh mudah gitu. Nah, yang perlu kita kenali dulu tanda-tandanya nih. Kita udah mulai ada kelelahan nggak? Tadi yang Dokter Dewi sampaikan kan kelelahan itu bisa macam-macam. Tanda dan gejalanya ada 3 macam. Apakah tanda dan gejalanya di emosi kita? Waktu kita jadi mudah sensitif atau kita jadi mudah marah. Gitu kan ada orang yang tipenya senggol bacok. Nah, jadi bentuknya Bukan jadi karena PMS ya, bukan tapi karena ya. PMS tapi jadi lebih gampang ngeritik. Dikit-dikit semua orang salah. Suaminya salah, naruh piring di mana salah, atau anaknya salah gitu. Atau kita sendiri juga dikit-dikit jadi mudah tersinggung gitu. Nah, di situ yang kita perlu lihat. Atau nih kognitif kita nih, pola pikir kita yang jadi ngaco. Kita melihat semuanya nggak ada jalan keluar. Semua harus cepat, harus diselesaikan cara cepat. Atau nih di perilaku kita jadi apatis, jadi nggak pedulian. Itu kita harus kenali dulu. Oke. Begitu ada tanda-tanda itu, kita masuk ke step selanjutnya, yaitu kita mulai istirahat. Jadi jangan melakukan apapun dulu. Mungkin ini waktunya kita lelah. Jadi yang namanya lelah harus istirahat. Tidur. Tidur, itu yang paling bagus, betul. paling murah. Paling murah, paling bagus tuh tidur, makan teratur, olahraga gitu. Nah, tetapi kadang-kadang kalau kita lagi tegang, tubuh kita itu akan dalam kondisi fight or flight. Jadi entah kita mau lari ngadepin ini bahaya yang banget atau kita justru mau fight nih supaya ini segera teratasi gitu. Itu yang kenapa jadi tegang. Nah, kalau dalam kondisi fight or flight itu kortisol naik, stres hormon naik, kita nggak akan bisa tidur. Yang harus kita lakukan adalah belajar yang namanya teknik relaksasi. Itu relaksasi mudah ngomongnya, tetapi nggak semua orang bisa. Nah, tipe relaksasi juga tiap orang beda-beda. Ada yang bisa relaksasi dengan cara yoga, terus punya waktu
waktu sendiri, tapi ada yang justru harus menyalurkan energinya. Nah itu yang setiap dia harus mau Thai boxing misalnya, atau dia justru nonton film horor. Jadi begitu udah seru, takut, baru dia bisa rileks. Jadi temukan cara yang membuat kita rileks. Oke. Nah setelah rileks baru kita mengenali nih apa sumber kecemasan kita. Nah begitu kita udah tahu sumber kecemasannya, apakah nih ketakutan kita pada situasi yang bisa kita kontrol tadi, atau ini memang ketakutannya cuma dari cara kita nih individu. Rupanya kita jadi makin takut karena kita suka nyari berita-berita yang sifatnya hoak. Jadi misalnya ada imunisasi terus kita jadi takut dulu. Wah Harus puasa katanya ada dulu yang nih. lumpuh, kayaknya ada yang ini. Nah itu yang doom scrolling itu istilahnya ada tuh. Bahwa waktu kita mencari berita-berita yang sifatnya menambah kecemasan, itu yang waktunya harus kita stop gitu. Karena dengan seperti itu kita akan lebih mudah melatih pikiran kita tetap positif. Dan satu lagi juga jangan pernah diam saja. Jadi kita harus selalu aktif. Jadi caranya kita melatih pikiran positif adalah selalu aktif. Kemudian waktu kita berkonflik dengan orang di rumah atau kita melihat lingkungan salah, kita juga harus belajar mengenali apa yang membuat dia kok melihat situasi ini berbeda. Jangan-jangan dengan kita mempelajari kebutuhannya, need-nya dia, atau ada proses pikir yang salah tadi, kita jadi lebih bisa mengkomunikasikan dengan cara yang benar sehingga tujuan kita sama-sama menjaga jadi mampu laksana. Saya rasa itu ya yang bisa Ini kita tipsnya lakukan. sangat berguna ya. Pokoknya harus kenali dulu diri sendiri diri dulu ya. sendiri Itu yang dulu. utama ya dok ya. Tapi kan ini kita hidup bersama dengan orang lain. Misalkan kita satu rumah dengan keluarga, dengan suami, dengan mertua, orang tua. Tapi bagaimana lingkungan terdekat atau support system kita ini bisa membantu meredakan fatigue atau kelelahan ini? Betul, itu yang kita juga harus kenali. Tadi mengenali diri kita, satu lagi mengenali pasangan kita, rekan kerja kita, orang di sekeliling kita. Waktu tiba-tiba ada yang berubah dari pikirannya, perasaannya, atau perilakunya, kita harus aware. Jangan-jangan orang itu lagi fatigue. Jadi tugas kita tentunya jadi tempat buat venting, mensupport dia. Nah support itu meskipun kita ada physical distancing, itu bukan social isolation. Kita bisa mensupport dengan cara apapun. Misalnya texting bisa disalahartikan, mungkin kita bisa telepon. Atau dia yang lagi diisolasi kita bisa support nih, mengirimkan makanan, terus kita video call, WA, ngasih tugas ke temen gitu. Misalnya ada tugas ini nih, bahannya ini, mungkin kamu sambil ini bisa. Jadi dia tetap merasa dilibatkan. Dengan seperti itu kita nih manusia pada dasarnya manusia sosial kan, manusia itu makhluk sosial. Jadi kita butuh untuk selalu bermakna. Dengan kita melibatkan kebermaknaan kita juga akan tetap stay positif. Jadi itu juga upaya kita yang bisa membantu semua teman-teman kita. Dia nggak sendirian. Kita nggak ada di kita menghadapi situasi ini tidak sendiri. Dan Tidak kita sendiri ya sama-sama. dokter Yana. Ini Gitu. menarik sekali tadi tipsnya ya. Mungkin saya ke dokter Dani dulu. Dokter Dani ini kan tadi dokter Natali sempat menyebutkan kita tuh makhluk sosial. Nah bagaimana ini norma sosial ini yang sudah ada gitu dapat membantu membuka kembali kesadaran masyarakat terkait bahaya dari pandemi ini dan juga menumbuhkan kembali kesadaran untuk melakukan perubahan perilaku. Iya, memang perilaku manusia pada intinya memang bukan hanya ditentukan oleh individu ya, tapi juga oleh lingkungan. Misalnya pertama lingkungan keluarga, kemudian juga lingkungan tempat tinggal. Bisa jadi juga dipengaruhi oleh orang-orang tertentu, tokoh-tokoh tertentu yang menjadi anutan mereka ya. Nah oleh karena itu mekanisme ini kita juga usahakan untuk diterapkan bergerak bersama mengingatkan kembali tentang COVID-19 ini beserta mungkin proses penularannya dan juga tentunya manakala kita menggunakan media ini juga harus update terus nih. Medianya harus digonta-ganti, produk medianya harus digonta-ganti ya. Tadi misalnya di pembukaan acara ini ada message-message tertentu yang disampaikan lebih menarik, melibatkan orang-orang public figure misalnya ya. Public figure-nya juga bisa gonta-ganti, bisa artis, bisa mungkin ulama atau siapapun yang mengingatkan kita kembali tentang bahaya COVID-19 ini gitu ya. Nah tadi saya juga belajar banyak dari dua narasumber sebelumnya dan menarik sekali ya bagaimana kalau kita kan sekarang perubahan perilaku itu pendekatannya keluarga nih, paling inti pendekatan keluarga. Jadi sekali lagi mungkin ilmu-ilmu dasar tentang bagaimana memotivasi anggota keluarga ini juga kami perlu nih ya dari Bu Natalia nanti bagaimana caranya nanti ini untuk membekali terutama karena pendekatan kita bagaimanapun sekarang intinya di ibu lagi nih. Ibu sebagai mungkin karena faktor ibu itu bisa lebih menahan emosi gitu, bisa memahami anggota keluarganya satu persatu dibandingkan mungkin anggota keluarga lain ya.
Kalau bapak mungkin lain lagi, kalau antar anak dengan anak juga lain lagi, itu kan agak susah ya. Jadi penengahnya tetap ibu. Nah, ibu ini yang mungkin perlu juga kita bekali ya tentang persoalan-persoalan itu tadi. Menangani bagaimana supaya anggota keluarganya tidak mengalami kelelahan, adanya variasi-variasi Oke. pendekatan di dalam keluarga dan yang lain-lain. Mungkin itu. Iya. Igit ya. Dokter Dani, ini kan penurunan kedisiplinan tadi sudah dicantumkan juga berdasarkan data dan juga survei ya. Apakah ini juga ada kaitannya dengan berita kedatangan vaksin yang sangat santer diberitakan di mana-mana? Iya, itu juga salah satu ya dalam proses kita memberikan sosialisasi bahwa memang vaksin ini sebuah harapan. Tapi kita juga tahu, makanya ini juga harus disebarluaskan bahwa vaksin itu masih lama untuk bisa merata dilayani karena ada prioritas-prioritas tertentu yang harus didahulukan, terutama untuk teman-teman tenaga kesehatan jelas harus dilindungi terlebih dahulu. Kemudian mungkin petugas-petugas yang selama ini harus kontak terus dengan masyarakat, mengawal masyarakat, mengingatkan masyarakat itu juga menjadi prioritas berikutnya. Dan yang sampai kepada masyarakat umum itu mungkin masih memerlukan waktu. Oleh karena itu juga kita harus menyampaikan juga informasi seperti ini ya bahwa kita menerapkan 3M ini masih terus. Bisa jadi meskipun sudah divaksinasi kita belum lepas dari 3M. Kita tahu ya bahwa nah ini apa itu vaksinasi juga harus dijelaskan bahwa itu adalah meningkatkan daya tahan tubuh kita ya, bukan virusnya kan yang dimatikan oleh vaksin itu bukan ya. Nah, ini sementara virusnya kan masih bisa menular dari satu person ke person yang lain kalau tidak menerapkan 3M itu tadi. Nah, oleh karena itu sekarang jadi substansi sosialisasi kita ini bertambah banyak nih. 3M tambah vaksin baru. Ya, Perlindungan nah terakhir ya seperti itu ya. Iya, Baik karena Dokter Dani. Kita tadi disampaikan Bu Natalia, kita masih belajar nih, ya kan? Belajar, termasuk vaksin ini juga kita belajar gitu Iya, kan. betul. Jadi jangan kemudian dilepas gitu aja. 3M-nya Betul, ada vaksin gitu ya. Kita nanti jangan sampai. Nah, inilah proses belajar ini memang luar biasa ya loh, karena ini melibatkan semua orang. Kalau hanya melibatkan mungkin kelompok masyarakat tertentu yang memang senang belajar mungkin nggak susah, tapi ini kan seluruh masyarakat dengan berbagai tingkat pendidikan, dengan latar belakang budaya berbeda-beda, keyakinan berbeda-beda, inilah yang betul-betul yang membuat kita cukup berat dan menuntut kreativitas kita. Oke, baik. Tadi jangan lupa 3M ya, mentang-mentang ada berita vaksin sudah datang dan sebagainya ya. Nah, Dokter Dewi, ini kan proporsi bekerja sekarang kan dibatasi hanya 25%. Tapi gimana supaya kita tetap positive thinking walaupun bekerja ini sangat minim dilakukan di kantor, karena kan di kantor mungkin kita bisa sosialisasi dan juga relaksasi sebagainya. Mungkin kalau di kalangan pekerja tuh karena ini sudah agak lama ya, jadi kita sudah sebenarnya punya, kalau kita bilang ya, peraturan-peraturan baik itu dari kementerian dan juga mungkin dari masing-masing tempat kerja itu punya peraturan. Jadi kalau mereka tuh bekerja di rumah tuh apa yang mesti dikerjakan, mereka itu bekerja di kantor apa yang mesti dikerjakan. Kan sekarang hanya jumlahnya saja yang dikurangkan. Dan itu menurut saya sih tidak terlalu banyak berpengaruh dengan standar operasional atau SOP atau SPO ya yang dilakukan oleh perusahaan. Karena setahu saya di perusahaan-perusahaan atau tempat kerja itu sudah banyak melakukan pencegahan untuk penanggulangan COVID ini. Jadi mereka 3M sangat ketat, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan segala macam, mereka tuh sangat ketat ininya. Memang yang harus selalu disosialisasikan ke mereka itu adalah ketika makan bersama. Nah, itu yang suka pada lupa. Jadi kita selalu bolak-balik bilang sama mereka, prinsipnya kalau ada orang lain ya harus pakai masker gitu. Mau lagi makan, lagi minum. Kalau kalau mau makan ya makanlah sendiri. Jadi kalau misalnya ada teman gimana ya udah dua-duanya madep tembok. Jadi bukan berhadap-hadapan tapi madep tembok. Karena itu salah satu cara yang kita usahakan supaya mengurangi resiko penularan antar para pekerja. Karena kita pernah ada apa istilahnya outbreak, jumlahnya tiba-tiba meningkat itu karena ya itu makan bersama. Jadi oh ini kan enak nih ada teman bawa makanan, yuk kita makan sama-sama. Nah udah gitu. Jadi ternyata setelah kita lihat makan bersama, terus foto-foto selfie gitu kan, kadang-kadang oh seneng gitu ketemu lagi. Itu udah habis itu udah dilarang. Dampaknya gitu. Ya kita harus aware jadi, juga ya.
Baik. Jadi itu sudah dilarang ya Sudah istilahnya dilarang. sekarang. Jadi dan mereka sepertinya sudah tahu. Makanya sekarang ininya di keluarga. Oke, begitu baik fokusnya. Dokter Dewi. Terima Nah, Dokter kasih. Natali, ini mungkin singkat saja nih, gimana cara menjaga mental supaya tetap sehat, tetap positive thinking dalam menjalani hidup dalam pandemi ini dengan efektif dan konsisten. Ya, terima kasih. Ini mungkin pertanyaan yang memang ditanyakan oleh semua. Gimana sih caranya kita supaya tetap bisa stay positif? Karena intinya untuk kita bisa punya kesehatan jiwa yang baik adalah kalau kita selalu berpikir positif dalam menghadapi segala tantangan yang ada. Itu yang perlu dilakukan adalah bahwa ini masalah yang ada adalah bukan masalah tetapi tantangan. Kalau kita berhasil menghadapi ini, tentunya skill kita bertambah. Nah, gimana caranya? Tentunya kita mesti konsisten nih dalam menerapkan tadi self care. Bahwa kita yang pertama kondisi fisik kita harus bagus dulu, terus kita sehat, terus udah gitu kita juga melakukan kalau memang kita kan makhluk sosial, bahwa kita harus selalu terhubung. Jadi lakukan stay connected, gunakan teknologi yang ada, gitu kan bisa meskipun teks nggak bisa, menelpon itu lebih tentunya lebih apa ya lebih dengar suara itu kan merasa nggak terisolasi, atau justru pakai video call lihat wajahnya tombol kangen gitu. Nah terus atau justru kita juga bisa nih nanti kalau memang harus tadi bekerja karena ayah kan harus bekerja, ibu juga mungkin harus bekerja. Jadi kita menggunakan yang namanya social bubble. Jadi di kantor-kantor sudah mulai diterapkan. Jadi bahwa yang namanya social bubble itu kita benar-benar di lingkungan yang kita sudah tahu, udah trace bahwa orangnya safe nih. Termasuk kayak kita waktu masuk sini kan kita dicek nih. Iya, Nah, ini itu sesuatu yang sangat baik gitu bahwa kita memastikan orang yang hadir yang ada di sekeliling kita adalah orang yang sudah aman. Dengan seperti itu kalaupun terjadi hal-hal yang di luar kendali itu yang kelompok ini saja yang kita bantu. Nah, setelah itu pasti akan membawa dampak secara mental kita menjadi lebih percaya diri. Dengan kita percaya diri kita akan lebih berani menghadapi dan belajar ke depan untuk makin bertumbuh. Oke, Saya jadi rasa itu yang tetaplah bisa. bersosialisasi dengan cara yang seaman Aman. mungkin dan tetap menerapkan social bubble. Nah, untuk Dokter Dani terakhir mungkin singkat saja Dokter Dani, bagaimana untuk meyakinkan masyarakat untuk merubah perilaku dengan disiplin menerapkan protokol karena ini merupakan langkah yang paling efektif. Ya, baik, kita dari tim perubahan perilaku tahun ini dan mungkin akan terus ya sampai akhir tahun, kita akan menggunakan 2 strategi pokok. Yang pertama adalah bagaimana mengingatkan kepada masyarakat ini secara terstruktur ya, melalui petugas-petugas yang memang sudah ada di sana. Jadi para petugas ini kita beri titipan tambahan untuk penyampaian pesan tentang protokol kesehatan dan juga nanti akan tentang vaksinasi gitu ya. Kemudian juga melalui gerakan-gerakan, kita kan banyak sekali komunitas sebetulnya ya. Komunitas macam-macam nih, ada pramuka, ada yang lain-lain, goes dan seterusnya. Ini jangan sampai kemarin kan yang goes sempat jadi tertuduh ya karena dia tidak menerapkan protokol kesehatan. Olahraga ya untuk mencapai sehat, tapi ternyata tidak pakai protokol karena ya itu tadi pemahaman tentang 3M ini yang belum merata. Itu yang harus terus menerus nih karena kalau kita kendor dianggapnya ini udah enggak lagi gitu. Oleh karena itu memang peran petugas, peran media ini nggak boleh bosan-bosan. Terus semua pihak dilibatkan, tadi sudah kami sampaikan ya, melalui tokoh, melalui organisasi semuanya, baik itu yang sifatnya persuasif, termasuk juga yang kalau perlu memang ada hukuman ya terpaksa gitu ya. Oleh karena itu memang ada tahapan mana yang masih bisa persuasif, mana yang sudah melanggar dan harus dihukum, dan ini penerapannya harus memang konsisten ya. Konsisten dan juga merata ya, baik pesannya sudah kami tangkap dan sosialisasi merata. Ya, pemerintah daerah udah juga mulai ada peraturan-peraturan daerah yang sampai kepada tingkat penjatuhan hukuman. Baik. Mungkin itu ya Mbak Egit ya. Baik, terima kasih Dr. Dani sudah meluangkan waktunya untuk bergabung dengan diskusi kita siang ini. Terima kasih juga Dr. Dewi dan juga Dr. Natali, para serikandi kita. Semoga tetap sehat selalu menjalankan tugas. Pemirsa dan pendengar, tiba saatnya kita di penghujung acara. Semoga bincang-bincang hari ini dapat bermanfaat ya untuk kita semua. Jangan lupa untuk selalu memakai masker dengan benar, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Ingat pesan Ketua Satgas COVID-19 Bapak Doni Monardo, apa yang kita lakukan agar disiplin dan patuh memakai masker menjadi
menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta mencuci tangan belum sebanding dengan beratnya perjuangan dokter dan tenaga kesehatan yang merawat pasien di rumah sakit. Mereka yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban jiwa bukan hanya dimintai pertanggungjawaban di dunia, tapi juga di akhirat. Saya akhiri talk show kita siang hari ini. Saya Egit Hapsari bersama tim yang bertugas dan para narasumber pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib amal.